Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, sebelumnya kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kembali lagi bersama saya ya, Kak atau Pak Robi. Terserah nanti kalian panggilnya apa. Selamat pagi semuanya untuk kelas 9D yang sedang menonton video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau mengumpulkan tugas, walaupun masih sedikit ya. Saya masih menunggu tugasnya untuk dikumpulkan hari Kamis. Itu kan tugasnya mudah karena menulis tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimat. Dan kemarin beberapa ada yang mengumpulkan tugas itu salah. Jadi tugasnya apa, yang dikumpulkan apa. Jadi yang merasa salah silahkan nanti dikumpulkan kembali pada hari Kamis beserta tugas hari ini. Oke, kita lanjut ke materi. Kemarin kita sudah belajar akhlak terhadap diri sendiri mengenai berilmu dan bekerja keras. Hari ini kita akan belajar lanjutannya mengenai kreatif, produktif, dan inovatif. Nah, ketiganya ini memiliki kesinambungan. Nanti kita akan belajar di akhir. Kita mulai dulu dari kreatif. Kreatif berasal dari bahasa Inggris create, yang berarti menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Kreatif ini nanti bisa menjadi kreativitas dalam bidang seni menjadi seni budaya. Terus kreativitas dalam bidang keilmuan bisa karya ilmiah. Dalam secara istilah sendiri, kreatif ini merupakan kesadaran keimanan seseorang untuk menggunakan akal, menggunakan potensi, menggunakan kemampuan yang ada pada dirinya semaksimal mungkin untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Itu pengertian secara panjangnya. Untuk secara singkatnya tadi, kreatif itu menghasilkan sesuatu. Nah, terus alasan kenapa kita harus kreatif? Yang pertama itu tidak bergantung orang lain dan menjadikan diri kita rajin. Yang kedua, menatap masa depan dengan cerah. Orang yang kreatif itu pasti sudah memiliki angan-angan. Setelah ini mau ini, setelah ini mau ini. Nah, dan biasanya orang-orang kreatif ini memiliki masa depan yang cerah. Yang ketiga, ada mendorong adanya daya juang untuk meraih kesuksesan. Beberapa dari banyak orang ini tidak memiliki semangat dalam mencapai kesuksesan. Yang penting hidup, yang penting bisa makan, yang penting bisa kerja. Hidup itu tidak sekedar makan dan bekerja. Jadi kalian harus menemukan hal-hal baru yang ada di hidup ini. Temukan jati diri kalian dan maksimalkan potensi yang ada dalam diri kalian. Yang kedua ada produktif. Nah, produktif ini apa? Produktif ini merupakan imbas adanya kreatif. Kreatif menghasilkan produktif. Produktif itu juga dari kata produk yang artinya hasil. Sedangkan dalam maknanya sendiri, potensi yang dimiliki seseorang untuk berkarya dalam segala bidang sesuai dengan bidang yang digelutinya sekarang ini. Sederhananya kalian bisa mengatakan produktif itu seperti ini. Pohon mangga itu berbuah banyak, berarti pohon mangga itu produktif sekali. Terus dalam dalil produktif ini terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, di mana maknanya di sini dijelaskan bahwa Allah menganugerahkan jasad manusia yang lengkap dengan panca indera, dengan tangan, dengan kaki, dengan akal, dengan perasaan. Untuk apa? Untuk dimaksimalkan sebaik mungkin. Sebagai apa? Sebagai perwujudan mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau kalian ingin mensyukuri atau mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah, itu gunakan akal, gunakan tangan, gunakan hati, gunakan kaki kalian untuk jalan kebaikan. Contoh sederhananya begini.
Kalau kalian diberikan sepatu oleh paman kalian atau oleh teman kalian, bagaimana cara kalian mengungkapkan terima kasih? Bagaimana cara kalian bersyukur? Ya apa? Dengan menggunakan sepatu itu. Dengan kalian menggunakan sepatu itu, maka si pemberi akan merasa senang. Si pemberi paman kalian atau teman kalian ini akan beranggapan, wah, berarti barang yang saya berikan ini bermanfaat untuk dia, gitu. Bagaimana sih Pak kita bisa membiasakan diri supaya kita bisa produktif? Nah, yang pertama itu ada giat dan bekerja keras. Kerja keras kita sudah pahami minggu lalu, masih ingat kan? Masih dong. Yang kedua, tidak gampang menyerah. Orang yang sukses itu tidak gampang menyerah. Walaupun gagal 1000 kali, ibarat pepatah kata, walaupun sudah gagal 1000 kali, maka dia akan tetap berani mencoba. Tidak ada orang sukses yang bermalas-malasan, harus giat bekerja. Yang kedua ada selalu menghasilkan hasil, dan yang keempat menanamkan kerjasama dan memiliki banyak relasi. Kalau kalian ingin produktif, kalian itu harus banyak teman, banyak kenalan, banyak saudara. Itu bisa merangsang otak kalian untuk berpikir produktif. Terus yang ketiga, ciri-ciri orang yang produktif itu gimana? Nah, kita bisa mengidentifikasi. Yang pertama itu ada orangnya disiplin, menghargai waktu, terima, tekun dan bertekad tinggi, gemar membaca, hemat, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, dan banyak evaluasi. Banyak evaluasi di sini berarti dia ini banyak memiliki waktu untuk merenungkan kesalahan. Wah, ternyata hari ini saya sudah melakukan apa ya? Ini benar atau enggak? Orang seperti itu ciri-ciri orang produktif. Nah, teman-teman atau adik-adik sendiri bisa melihat, mengamati sendiri, saya ini termasuk ciri-ciri orang yang produktif apa enggak. Nah, nanti kalian baca-baca sendiri ya. Gemar membaca ini juga termasuk ciri-ciri orang yang produktif. Kalau kalian malas membaca ya susah. Yang keempat ada inovatif atau inovasi. Inovasi merupakan menghadirkan sesuatu yang baru. Maknanya hampir sama dengan kreatif. Kalau kreatif menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, kalau inovasi ini menghadirkan sesuatu yang baru yang belum ada di dalam masyarakat. Ke ciri-ciri orang yang inovatif. Nah, ini ciri-cirinya ada banyak ya, dan istilah bahasa Inggris. Jadi nanti silahkan tugas kalian juga ini, silahkan nanti di resume ciri-ciri orang yang inovatif. Yang pertama ada challenge status quo, ada curious, ada takes risk, ada committed to learning, ada makes new connection, dan ada persevering. Nah, nanti silahkan kalian cari tahu ini apa, maknanya ini apa. Nanti dikumpulkan hari Kamis ya. Tugasnya ini mencari menemukan arti ciri-ciri orang inovatif. Dalam Islam sendiri, inovatif ini atau inovasi ini sangat diperlukan. Contohnya dalam kisah ulama-ulama terdahulu seperti Muhammad Abduh, tokoh pembaharu Islam, dan Imam Al-Ghazali ini. Dalam apa? Dalam mengistimbatkan hukum. Beliau ini membuat suatu metodologi bagaimana menetapkan suatu hukum yang baru. Karena hukum fikih itu berubah seiring dengan zaman, dan hukum-hukum itu terkadang tidak ditemukan di Al-Quran dan hadis. Sehingga apa? Para ulama ini harus mencari sebuah metodologi berdasarkan argumen-argumen dan kerangka berpikir mereka untuk menghasilkan sebuah istinbat hukum. Nah, contoh-contoh lain inovasi dalam dunia ada inovasi produk. Inovasi produk ini seperti kalian menghadirkan sesuatu yang belum ada. Misalnya bahan bakar bensin itu sudah lazim. Mungkin nanti di masa depan kalian itu bisa mengganti bensin dengan angin. Nah, itu salah satu contoh inovasi. Yang kedua ada inovasi dalam bidang pendidikan. Contohnya kurikulum anti korupsi. Jadi dahulu itu di pendidikan Indonesia tidak ada namanya kurikulum anti korupsi. Dikarenakan perkembangan zaman yang sudah marak ini, banyak sekali korupsi, DPR korupsi, pejabat korupsi. Maka apa? Maka dibuat sebuah kurikulum anti korupsi. Nah, ini salah satu contoh dari inovasi.
Terus yang kedua ada bidang pelayanan publik, inovasi di bidang pelayanan publik ini seperti contohnya kalau kalian membuat KTP, kalian kalau dulu harus ke kecamatan, sekarang kalian ini bisa melakukan secara online, daring, secara virtual. Nah, terus apa kaitannya kreatif, inovatif, dan produktif ini? Nah, biasanya orang yang kreatif ini akan produktif. Dan orang yang produktif ini biasanya juga akan orang yang inovasi. Jadi ketiganya ini merupakan satu kesatuan, sebab akibat, klausa sebab akibat. Adanya kreatif menghadirkan produktif, adanya produktif menghadirkan orang yang inovatif. Tidak bisa orang yang inovatif ini tanpa orang yang kreatif, tidak bisa. Karena apa? Maknanya saja tadi sudah mirip. Menghadirkan sesuatu yang bermanfaat dan menghadirkan sesuatu yang baru. Nah, saya rasa itu tadi sedikit penjelasan dari saya untuk ciri-ciri, perilaku, hikmah, membiasakan diri. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di LKS ya. Oke, saya rasa itu dulu sedikit penjelasan dari saya. Untuk tugasnya minggu depan tadi apa? Mencari ciri-ciri orang inovatif, mulai dari challenge, status quo, sampai pada persevering. Silahkan nanti dicari maknanya. Dan juga mengerjakan LKS soal itu, soal pilihan ganda Romawi 1 dan Romawi 2 itu dikerjakan. Pokoknya mengerjakan soal bab 2 dikerjakan semua. Nanti dikumpulkan hari Kamis. Saya sangat untuk minggu kedua ini saya tidak akan ada toleransi buat yang tidak mengumpulkan tugas. Saya akan sedikit lebih tegas dan tidak sedikit memperketat peraturan di kelas ini. Baik, kalian sudah kelas 3, kalian sudah besar, kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan, kalian sudah berpikir ini bukan waktunya untuk main-main lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.